masukan dari sahabat kalian untuk memprediksi hubungan pertemanan Jessica Jane dengan Jeremy Pollen kondisi per hari ini, saat ini. Nah, setelah saya buka-buka di pemberitaan di media sosial, ternyata mereka berdua ada gonjang-ganjing ya, dimana Jessica Jane sudah dihujat oleh netizen dikarenakan podcastnya dengan Jeremy Pollen yang sudah yang sudah menyangkut fisik Jeremy Pollen. Nah, disinilah netizen nggak suka, kemudian Jessica Jane dihujat. Tapi Jessica Jane sudah minta maaf dan juga tidak melakukan pembenaran atas apa yang sudah dikatakan. Dan Jeremy Pollen juga sudah tidak mempermasalahkan hal itu. Nah, di sini ingin saya buka apakah mereka berdua pertemanan saat ini seperti dulu setelah kasus itu berjalan, ataukah ada pelemahan dan lain sebagainya. Sebelumnya saya ingin membaca karakter dari kedua orang ini ya. Untuk Jeremy Pollen, orangnya ini sangat positive thinking, auranya itu bagus sekali, sifatnya juga bagus. Nah, udah pinter, orangnya pinter ini teman-teman ya, pinter, kemudian selalu positive thinking, hidupnya penuh kegembiraan, penuh sukacita. Jadi kalau ada masalah berat dia di hadapan dia, di pikiran dia akan semakin diringankan. Jadi kan kadang-kadang ada orang yang ada masalah kecil dibikin rumit. Tapi untuk Jeremy Pollen ini masalah kecil akan ditiadakan, masalah besar akan dimudahkan. Seperti itu kalau orangnya ini. Makanya berbahagialah kalau kaum wanita bisa menikah dengan Jeremy Pollen ini, karena positive thinking teman-teman. Tapi orang yang selalu positive thinking, orang yang selalu mudah ibah, ada kelemahan juga. Kelemahannya ini, dia gampang dimanfaati orang lain. Karena keibahan itu akan dimanfaatkan orang lain untuk mengeruk misalnya keuangannya dan lain sebagainya. Jadi untuk Jeremy Pollen ini juga harus hati-hati ya. Kebaikan pada seseorang itu tidak bisa dikebiak-uyah. Harus ada disisakan sedikit kecurigaan, kewaswasan terhadap seseorang, dikarenakan yang namanya karakter orang itu tidak sama. Karakter orang tidak sama sepertimu yang selalu positive thinking ya. Kadang-kadang ada karakter yang agak miring-miring gitu, dikarenakan apa ya, kadang ada orang yang punya tujuan negatif dan lain sebagainya, memanfaatkan kebaikan orang seperti itu. Jadi kalau saya menilai dari Jeremy Pollen ini sifatnya sangat baik, saya menilai 80% loh ya, sangat baik. Makanya saya bilang beruntung seorang wanita kalau bisa menikah dengan Jeremy Pollen, beruntung sekali. Dan untuk Jessica Jane ini orangnya sangat teliti, orangnya detail, makanya dia akan kalau kenal seseorang akan meneliti, oh ini seperti itu. Dan orang ini, Jessica Jane ini sangat cocok dalam bisnis, dalam mengaudit sesuatu. Wah, itu bagus sekali. Orangnya kritis soalnya. Walaupun kadang-kadang kalau bicara ini agak tajam ya. Untuk Jessica Jane ini dari bentuk bibirnya, dia ada sangat-sangat kritis, juga sangat bisa tajam kalau bicara, kalau dirasa apa yang tidak disukai ada di depan mata. Bisa dikatakan gini loh, dia sangat bersihan, dia nggak bisa diem. Kalau ada sesuatu yang dirasa nggak benar, dia langsung dek seperti itu. Dan hal ini membuat agak ada rasa cerewet jika ada sesuatu yang tidak sesuai yang diharapkan. Sebenarnya dua sosok ini chemistry-nya sangat dapat loh ya, sangat dapat. Yang satunya selalu positive thinking, yang satunya jeli. Jadi sangat mengisi di dalam kesehari-harian seandainya mereka berjodoh. Nah, seperti itu teman-teman, chemistry-nya sangat dapat sekali. Yang satunya ramah, positive thinking, yang satunya kritis. Jadi kalau Jessica Jane ini kalau melihat orang ini akan dilihat juga secara detail sampai latar belakangnya, sifatnya seperti apa. Jadi nggak mudah percaya pada orang kalau Jessica Jane ini. Beda dengan Jeremy Pollen, dia
gampang iba, gampang kasihan, mudah percaya, yang pada akhirnya bisa dimanfaatin orang dengan mudah. Sekalipun dia sangat pintar, tapi sisi-sisi kebaikan itu kadang bisa dimanfaati orang lain. Nah, mari kita ungkap di sini bagaimanakah persahabatan mereka berdua saat ini setelah ada gonjang-ganjing tentang hujatan-hujatan terhadap podcastnya dari Jessica Jane terhadap Jeremy Pollen ya. Walaupun sebenarnya Jeremy Pollen sudah tidak mempermasalahkan dan Jessica Jane juga sudah minta maaf, tapi bagaimanakah persahabatan mereka berdua saat ini? Saya menggunakan kartu ini dulu, kartu kuncinya. Persahabatan Jeremy Pollen dan Jessica Jane. Untuk saat ini ya, prediksi kondisi hubungan mereka berdua saat ini. Ada simbol abundance, keberlimpahan, baik, fight, keyakinan, perfection, kesempurnaan. Jadi teman-teman, untuk kondisi dari hubungan mereka saat ini masih baik-baik saja. Jadi nggak perlu saling hujat, nggak perlu pro dan kontra. Toh Jessica Jane sudah minta maaf. Semoga tidak mengulangi lagi dari apa yang dikatakan terhadap Jeremy Pollen. Nah, di sini persahabatan mereka abundance, ada keberlimpahan, persahabatan yang begitu baik. Nah, ketika mereka podcast bareng akan mendatangkan cuan keberlimpahan buat mereka berdua. Kemudian di sini ada faith, yakin, sebuah keyakinan, ada perfection, pemikiran tentang kesempurnaan. Yang artinya, seperti saya bilang tadi, chemistry mereka yang berdua ini sangat dapat, sangat saling melengkapi. Satunya positive thinking, satunya sangat teliti. Nah, saling melengkapi. Ada kesempurnaan di sini, ada keberlimpahan materi jika mereka bersama. Yakinlah itu, dipastikan dengan yakin ini. Tapi ya tergantung mereka berdua ya. Kalau mereka berjodoh akan mendatangkan cuan yang berlebih buat mereka berdua. Juga kehidupan yang bisa dikatakan sangat bahagia untuk mereka berdua. Tapi kembali lagi tergantung pilihan hidup. Karena yang namanya perjodohan itu juga ada kaitannya dengan pilihan hidup masing-masing. Jodoh itu tidak langsung jeblok dari langit. Kalau menunggu jeblok dari langit ya kalian bisa lama jodohnya. Makanya harus didukung dengan usaha dan ikhtiar juga ya teman-teman. Nah, kalau di sini hubungan mereka saat ini masih baik-baik saja. Bahkan kalau mereka berdua collab bareng, kolaborasi, akan ada keberlimpahan materi yang akan mereka dapatkan di sini. Dua orang ini ibaratnya sosok yang saling mengisi, makanya di sini ada simbol perfection, kesempurnaan. Kemudian akan saya prediksi satu-satu dari perasaan mereka masing-masing ya. Yang pertama ini, bagaimanakah perasaan Jeremy Pollen kepada Jessica Jane setelah goyang-ganjing tersebut? Bagaimanakah perasaan Jeremy Pollen pada Jessica Jane? Tongkat awal, yang artinya gak ada masalah. Ibaratnya dia akan memulai persahabatan kembali. Atau bagaimana? Kita lihat kartu belakangnya ya. Selanjutnya justice, keadilan, yang artinya kesetaraan. Jadi di sini teman-teman, sekalipun dia sudah ditanyain Jessica Jane seperti itu, misalnya yang kayak bapak-bapak, walaupun usianya masih segitu. Nah, di sini Jeremy Pollen tidak begitu menanggapi secara serius. Ada justice di sini, ada kesetaraan di sini. Juga ada memulai sesuatu yang baru, ya. Selanjutnya perasaan Jeremy Pollen pada Jessica Jane setelah peristiwa itu. Ada the star, saling pengertian, saling toleransi, saling menyadari. Selanjutnya
Reneval, ada kesadaran. Saya ambil 5 kartunya. Selanjutnya ada Ratu bawa cuan. Jadi seperti ini. Untuk Jeremy Bolland, dia tidak mempermasalahkan apa yang sudah dikatakan Jessica Jane di sini. Setelah dia menimbang-nimbang, setelah kejadian itu, dia menimbang-nimbang, mulailah dia mempertimbangkan segala sesuatunya. Tapi pada akhirnya di sini ada kesadaran dari Jeremy Bolland terhadap apa yang sudah terjadi. Ada pengertian, ada memaafkan. Dan di sini juga ada kebangkitan. Nah, kebangkitan kesadaran. Di mana nggak bisa dipungkiri ketika mereka collab bareng akan mendatangkan cuan. Ada Ratu Cuan di sini, teman-teman. Jadi mereka berdua sebenarnya saling membutuhkan di dalam collab bareng yang bisa mendatangkan cuan di sini. Jadi untuk Jeremy Bolland ini nggak ada masalah seperti yang saya bicarakan tadi, yang saya katakan tadi, bahwa dia tidak mempermasalahkan apa yang sudah dikatakan Jessica Jane, walaupun menurut netizen itu sangat tidak layak diucapkan ya. Selanjutnya bagaimanakah perasaan Jessica Jane kepada Jeremy Bolland? Perasaan Jessica Jane kepada Jeremy Bolland setelah kasus itu. Ada simbol raja bawa tongkat. Dia merasa kalau Jeremy Bolland ini sosok laki-laki yang sangat bertanggung jawab, sangat memiliki amanah, sangat dipercaya seperti itu ya. Selanjutnya perasaannya pada Jeremy Bolland. Ada mimpi di sini. Ada ego juga yang bekerja. Ada rasa bersalah itu ada, juga agak ada jarak dalam persahabatan mereka jadinya. Selanjutnya ada di mana simbol raja bawa pedang. Raja bawa pedang ini bisa diartikan kedudukan sosial yang tinggi, juga giat bekerja, tapi dalam memutuskan sesuatu kadang-kadang kurang ada pemikiran lebih dalam. Seperti itu, seperti yang dilakukan saat podcastnya tersebut ya. Kurang pekah perasaannya seperti itu. Jadi teman-teman, di kartu-kartu ini untuk Jessica Jane, dia menilai kalau Jeremy Bolland ini sosok laki-laki yang bertanggung jawab. Sosok laki-laki yang bisa diberi kepercayaan. Nah, tapi di sini juga ada sifat ego yang harus dikendalikan. Ada strength di sini. Seseorang yang harus bisa mengendalikan egonya sebelum melakukan komunikasi dengan orang lain. Nah, di sini hal ini membuat, setelah kejadian itu membuat Jessica Jane agak ada rasa sedih atau rasa gimana canggung dan lain sebagainya dalam persahabatannya dengan Jeremy Bolland. Nggak bisa dipungkiri itu, karena di sini ada simbol ini. Nggak sedekat dulu lagi dalam berkomunikasi dengan Jeremy Bolland, nggak sedekat dulu lagi dikarenakan gonjang-ganjing yang sudah terjadi dan dia dihujat oleh netizen. Nah, di sini sudah ada simbol ini. Ada rasa sudah agak nggak terlalu dekat lagi dalam komunikasi dengan Jeremy Bolland. Dibilang sudah nggak dekat ini, misalnya kalau dulu komunikasi begitu care, begitu dekat dan lain sebagainya, bisa ngobrol apa saja tanpa ada batasan ya. Nah, kalau sekarang ini kayaknya agak-agak menarik diri dalam berkomunikasi dengan Jeremy Bolland terkait dengan peristiwa yang terjadi sekala itu. Makanya di sini teman-teman, kalau Jeremy Bolland tidak mempermasalahkan, dia berusaha mengerti, dia berusaha legowo, karena bagaimanapun Jessica Jane adalah teman dalam
podcast, teman dalam per-YouTuber yang bisa mendatangkan cuan juga untuknya. Sedangkan untuk Jeremy Pauline ini, karena kejadian tersebut membuat dia ada rasa keengganan untuk berkomunikasi kembali dengan Jeremy Pauline. Ada rasa sungkan, ada rasa nggak enak di sini. Ya, ada simbol ini, ada rasa nggak enak. Karena apa yang sudah terjadi. Seperti itu ya teman-teman, yang namanya persahabatan itu memang kalau terlalu dekat kadang-kadang kita ngobrolnya itu kebablasan. Nah, mungkin buat mereka tak jadi masalah, tapi buat orang lain yang melihat akan menjadi masalah. Karena mungkin belum mengetahui kedekatan mereka yang sudah sangat dekat sebagai teman kesehari-harian yang bisa ngobrol panjang lebar tanpa ada batasan ya. Jadi di sini sebenarnya nggak ada masalah persahabatan mereka berdua, tapi dikarenakan gonjang-ganjing tersebut membuat membuat Jessica ada kesungkanan atau ada batasan dalam berbicara, dalam berkomunikasi dengan Jeremy Pauline. Seperti itu sih ya. Nah, harapan saya semoga mereka berdua baik-baik saja, karena sudah saling memaafkan, sudah saling mengerti. Apalagi di sini kartunya juga begitu. Ada keberkahan materi jika mereka bisa bersama. Apalagi jika mereka bisa berjodoh. Akan ada kemudahan dalam mencari rezeki, dan mereka berdua adalah sosok-sosok yang sangat perfect, saling mengisi di dalam kehidupannya. Satunya orang yang begitu positive thinking sehingga mudah percaya sama orang lain, satunya orang yang begitu teliti, jadi saling mengingatkan andai kata mereka berjodoh nantinya.